Ya, kembali kita lanjutkan dialog. Tadi kita sempat menyinggung mengenai mungkin nggak kalau Ciliwung itu jadi wisata air. Nah itu mungkin konsepnya seperti apa sih Pak Gentur? Ya, mungkin kalau dari sudut penataan kota, jadi untuk wisata air itu bisa untuk transportasi atau bisa juga untuk penampungan untuk keramba ya, mungkin keramba-keramba kayak gitu ya. Mungkin idealnya untuk keramba tadi itu ya. Kajian ke arah sana artinya juga bisa untuk pemancingan dan sebagainya ya, tapi tidak dalam skala yang semua harus pasang itu, tidak seperti itu. Jadi nanti ada note-note tertentu yang harus ada kendala besar ketika kita ingin jadikan tadi ada perahu lewat di Ciliwung. Dulu waktu ada waterway di banjir kanal barat itu ternyata kan gagal. Pertama satu memang jembatan elevasinya menutup. Yang kedua permukaan air Ciliwung itu fluktuasinya luar biasa. Jadi waktu musim hujan dia agak tinggi, tapi sekarang musim kemarau dia kayak parit. Nah, jadi pertanyaan yang bagus ketika akan dibuat konsep wisata, mari belajar dari banjir Kanal Timur. Ketika sudah dibuat, ada pedestriannya, ada pepohonannya, yang menjadi pertanyaannya bukan sekedar menata kawasannya, tapi menghidupkan kawasan dengan kegiatan-kegiatan budaya. Nah, ini juga menjadi pertanyaan besar. Kita prihatin juga dengan kasus banjir Kanal Timur. Ketika orang berwisata, bermain, tapi sambil membuang sampah. Nah, itu mencuci. Jadi ketika sungai ditata, yang kita tata juga orangnya, budayanya. Karena ingat sekali lagi, Jakarta ini kesulitan terbesar adalah kita belum mampu membangun budaya berkota. Budaya bersungai, bahwa sungai itu harus dihormati gitu kan, dijaga, dirawat. Nah, itu yang harus kita tumbuh kembangkan. Kalau seperti itu berarti nanti program apapun DKI Jakarta kalau warganya belum siap berkota ya sama aja gitu kan ya. Kalau saya ngurusnya peran dari RT, RW, kelurahan di tempat lokal. Jadi ada bagusnya dana-dana pembangunan pun tidak hanya aspek fisiknya, tapi dana-dana pembinaan, pembinaan, pendampingan. Ya, jadi ibaratnya saya yakin bahwa untuk menertibkan warga dilakukan oleh warga kembali. Misalnya contoh, rindu juga dulu misalnya gotong royong, minggu bersih, Jumat bersih, gitu kan. Sekarang ada Car Free Day, tapi nggak bersih-bersih apapun. Gitu. Iya, Pak Gentur, ini mungkin kita tanya aja soal bagaimana komitmen DKI Jakarta. Kalau misalnya dari kelas sosial menengah ke bawah itu kayaknya tuh tegas banget gitu ya. Bagaimana dengan yang kelas sosialnya menengah ke atas? Itu seperti apa dengan Pluit misalnya, atau dengan daerah-daerah lain seperti Angke gitu, yang nantinya harus ditata juga seperti di Pantai Indah Kapuk misalnya. Ya, mungkin kalau sosial itu nggak bisa disamakan dengan yang ada di Kampung Pulau, karena kalau yang tinggal di apartemen gitu kan, itu udah pasti bagusnya ya Pak ya. Jadi sudah pasti bisa diatur mereka bahwa tinggal di lokasi-lokasi yang sudah di apartemen itu sudah nggak ada permasalahan. Cuman ada masalah sedikit administrasi kependudukannya. Kadang-kadang apartemen eksklusif itu nggak bisa tidak terjangkau ya, tidak terjangkau. Mereka agak tertutup, jadi kayak gated community di dalamnya. Itu kalau yang apartemen ya? Iya, apartemen jumlahnya. Bahkan saya kira di rumah juga sama. Jadi beberapa rumah-rumah kita kan konsepnya gated community ya, artinya sangat tertutup. Saya kira nanti itu akan harus sulit untuk menembus administrasinya, administrasinya siapa dan sebagainya. Cuma yang saya mau katakan di sini bahwa kita sudah harus membuka mata bahwa kita harus waterfront. Jadi air itu harus kita hormati. Bukan lagi seperti dahulu air itu ada di belakang rumah. Nah, itu yang penting lagi. Supaya apa? Orang membiasakan air itu adalah sangat berharga untuk kita. Oke, terima kasih Pak Gentur atas kehadirannya, Kang Yayat juga informasinya. Kita tunggu nanti ya wajah baru Ciliwung nanti kapan terwujudnya nanti. Nanti Egan dan Dias juga bisa wisata air di sana. Bukan Car Free Day doang ya berarti kalau gitu ya. Baik. Ya, demikianlah dialog Lunch Talk hari ini. Pemirsa, Anda bisa mengirimkan informasi dan salam kepada kami lewat email di news@berita1.tv. Ya, pemirsa, atau Anda bisa follow kami via Twitter, Facebook, dan YouTube. Nantikan Lunch Talk setiap hari pada pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Kevin Egan. Saya Dias Kastrina, terima kasih. Sampai jumpa.